Perkenalkan, nama saya Geni Surakaban, CP 140, asal Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait navigasi pada UDU dan mendemonstrasikannya. Yang pertama itu ada pengertian navigasi. Navigasi dalam UDU merupakan bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP UDU. UDU adalah platform perangkat lunak yang mencakup berbagai modul untuk berbagai fungsi bisnis seperti manajemen penjualan, manajemen inventaris, akuntansi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Navigasi dalam UDU adalah tentang bagaimana pengguna dapat mengakses dan menggunakan berbagai fitur dan modul yang tersedia dalam perangkat lunak. Yang pertama itu ada database. Database atau yang biasa disebut basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Pada awal implementasi, diperlukan database untuk membuat, mencadangkan, menggandakan, menghapus, mengatur kata sandi utama, dan memulihkan. UDU menggunakan PostgreSQL sebagai database management system. Berikut adalah cara membuat database pada UDU, yaitu yang pertama itu masuk ke dalam URL yang terpapar pada slide ini, lalu klik create database. Yang ketiga, pengguna diminta mengisi form untuk membuat database dan mengklik continue, maka database tersebut berhasil dibuat. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat database pada UDU. Yang pertama itu masuk ke dalam website UDU pada localhost milik perangkat kita. Lalu pas terdapat pada bagian login itu ada tampilan mengelola database, kita klik saja. Lalu kita klik create database. Lalu di sini ada form yang harus diisi. Di sini ada master password yang dimana master password ini merupakan master password yang didapat ketika kita pertama kali menginstal UDU. Kita langsung saja mengkopas master passwordnya, lalu kita copy paste, lalu klik database name-nya, kita beri nama contoh 1, lalu emailnya admin, passwordnya admin, phone number bisa kita kosongkan, language-nya bahasa Inggris, lalu country-nya Indonesia. Lalu kita centang pada bagian demo data, lalu klik continue. Proses ini memerlukan waktu beberapa lama, oleh karena itu saya akan mempercepat video ini. Setelah melakukan proses tadi, maka database yang telah kita buat telah tersedia dengan nama contoh 1. Lalu kita akan mencoba login dengan menggunakan database contoh 1 ini. Kita masukkan emailnya, lalu kita klik passwordnya tadi, lalu kita klik login. Maka dia akan masuk ke dalam database contoh 1 yang telah kita buat tadi. Selanjutnya itu ada view chart. UDU menyediakan beberapa tampilan untuk memudahkan dalam menampilkan data dalam bentuk chart tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Berikut view chart yang tersedia pada UDU, yaitu yang pertama ada list view. User interface yang menampilkan item-item dari sekumpulan daftar yang tersusun berbaris ke bawah atau ke samping dengan tampilan yang dapat di-scroll. Yang kedua ada Kanban view. User interface yang menampilkan catatan sebagai kartu di tengah antara tampilan daftar dan tampilan formulir yang tidak dapat diedit. Yang ketiga ada pivot table view, yang dimana untuk merangkum, mengelompokkan, mengeksplorasi, mempresentasikan, menghitung, dan menganalisa data. Kita bisa memanipulasi dan mengubah layout atau tampilan data sesuai kebutuhan. Yang keempat ada graph view atau grafik, yang dimana tampilan grafik memberikan tampilan grafis dari data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Yang kelima ada kalender view, merupakan garis waktu tampilan jadwal untuk data
mereka bisa menampilkan catatan sebagai acara dalam kalender harian, mingguan, atau bulanan. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan view chart pada Odoo. Masuk ke dalam tampilan Odoo tadi, lalu kita klik Sales di sini, kita klik, atau kita bisa masuk menggunakan akun yang telah menginstal modul Sales. Kita bisa masuk ke modul Sales. Nah, di sini untuk mode list ada di sebelah kanan atas, dimana kita klik akan menampilkan mode list seperti tampilan di gambar. Lalu ada mode Kanban dengan berbentuk kartu seperti di layar. Lalu ada kalender. Lalu ada pivot table untuk menjumlahkan per bulan. Di sini ada Agustus 2023 dan September 2023. Lalu ditotalkan. Lalu ada mode grafik, yang dimana di sini ada grafik pada diagram batang. Lalu ada activity atau aktivitas kita per hari. Di sini ada bulan September. Selanjutnya untuk navigasi itu ada activate the developer mode atau mengaktifkan developer mode. Developer mode merupakan akses penuh terhadap semua fitur yang ada di aplikasi Odoo, terutama bagi seorang administrator, yang dalam hal ini biasanya bertindak sebagai seorang developer. Ada 3 metode untuk mengaktifkan developer mode di Odoo, yaitu yang pertama ada langsung dari database, lalu melalui URL, yang ketiga ada melakukan add-on. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara mengaktifkan developer mode. Nah, yang pertama kita klik pada bagian kiri atas, lalu kita klik setting. Lalu kita pilih pada bagian bawah, di sini ada developer tools, kita klik activate the developer mode. Pada tampilan ini mengindikasikan bahwa developer mode telah aktif jika terdapat logo pada bagian di atas logo seperti kumbang. Kita klik saja. Di sini berarti developer mode telah aktif. Selanjutnya ada view metadata. View metadata adalah untuk mengetahui detail informasi satu dokumen, diantaranya ID, dibuat oleh siapa, dibuat tanggal berapa, terakhir dia di tanggal berapa. Pada dokumen Odoo sebenarnya sudah ada histori setiap pembuatan dokumen di bawah dokumennya. Untuk mengakses view metadata harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu. Berikut ini cara mengaktifkan view metadata pada Odoo, yaitu yang pertama adalah mengaktifkan activate the developer mode yang sudah dilakukan pada poin activate the developer mode. Selanjutnya untuk melihat view metadata hanya dapat dilihat dalam tampilan form. Yang ketiga, klik open developer tools yang memiliki logo seperti kumbang, lalu yang terakhir pilih view metadata. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melihat view metadata. Yang pertama kita masuk ke Odoo, lalu kita klik modul sales. Di sini terdapat beberapa quotation yang telah dibuat, lalu kita klik salah satu quotation-nya. Maka setelah kita klik, maka akan berubah menjadi berbentuk form. Lalu untuk melihat view metadatanya, kita dapat mengklik logo kumbang di atas, lalu klik view metadata. Maka view metadata dari form quotation ini telah terlihat, yang dimana ada ID 7, XML ID, nomor update, quotation user, quotation date, last modification by, last modification date. Selanjutnya itu ada toolbar, yang dimana toolbar pada Odoo digunakan untuk pencarian, filtering, dan grouping data pada suatu model. Search view tidak bisa berdiri sendiri.
biasanya digunakan bersama dengan view lainnya, seperti list view atau kanban view. Selain itu, juga memiliki search box untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau nama partner. Berikut penjelasan masing-masing fitur pada toolbar Undo, yaitu yang pertama ada search box, digunakan untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau nama partner. Yang kedua ada filter, digunakan untuk menyaring banyaknya data dalam mencari atau mengkategorikan, atau juga mengkelompokkan data berdasarkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga ada group by, digunakan untuk menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka apabila data satu kelompok terdapat beberapa data yang sama, maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satu. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan toolbar pada Udo. Kita masuk ke dalam Udo, kita klik dashboard atau apps. Di sini ada search box, kita bisa mencari. Misalnya kita ingin mencari modul inventory. Kita ketikkan inventory. Kita klik enter, maka dia akan mencari dan menampilkan modul inventory. Lalu di sini ada toolbar filter yang dimana kita melakukan filter, dimana di sini saya akan memfilter modul apa saja yang telah saya install. Di sini maka akan tampil beberapa modul yang telah saya install. Selanjutnya ada group by, di mana kita melakukan grouping bisa berdasarkan author, kategori, atau status. Di sini saya akan melakukan group by berdasarkan kategori. Akan secara otomatis dia akan generate. Di sini ada group by berdasarkan administration, di mana ada modul studio, ada Android dan iPhone, lalu bisa dilihat seperti di layar. Lalu selanjutnya itu ada date format dan separator. Date format dan separator digunakan untuk mengubah format tanggal sesuai ketentuan perusahaan. Secara default, format Udo sebelum dilakukan konfigurasi adalah DDMMYY. Berikut ini adalah cara melakukan setting date format dan separator. Yang pertama, klik dashboard lalu pilih setting. Kedua, lalu pilih side menu, pilih translation. Lalu klik language. Ketiga, pilih Indonesia atau sesuai dengan negara yang dipilih. Yang keempat, pilih edit, lalu dapat disesuaikan dengan pengisian yang dibutuhkan untuk separator dan date-nya. Kemudian kita save. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan setting date format dan separator pada Udo. Kita masuk, lalu kita klik setting. Lalu pada bagian atas ada tulisan translation, kita klik. Lalu kita klik language. Di sini kita pilih Indonesia. Kita menggunakan search box, kita ketikkan Indonesia. Kita klik saja. Nah, di sini kita bisa langsung mengeditnya. Di sini kita bisa mengedit local code, ISO code, URL code. Lalu ada direction-nya, separator format, decimal separator, thousand separator, date format, time format, first day of week, ya. Lalu untuk menyimpannya kita bisa klik pada bagian di atas. Kita bisa klik action. Kita sudah melakukan editing, misalnya kita tambahkan A-nya 2 kali. Di sini ada pada bagian save manually atau save secara manual. Kita klik saja. Kita balik. Maka dia secara otomatis nama yang kita tambahkan satu huruf A di belakangnya akan terubah. Itu saja penjelasan terkait navigasi Udo pada Udo. Sekian dan terima kasih.